Ya mohon maaf, apa maning rakyat kecil ya. Sekarang tokoh agama saja itu kan sensasional, sukanya kan sensasional. Lah padahal di situ ujung-ujungnya rumahnya bagus, mobilnya mewah, taruhlah, terus mohon maaf caranya jual ayat-ayatnya. Ini banyak, bukan rahasia umum lagi. Ini negeri seperti apa? Negeri yang subur makmur, yang berdasarkan Pancasila, berlandaskan Pancasila, namun jiwanya tidak Pancasila. Lah, apakah hal yang seperti ini akan terbiarkan? Tangising masyarakat, taruhlah, tentunya didengar oleh alam. Tangisnya masyarakat, saya nggak membelani masyarakat juga, artinya masyarakat juga banyak yang kacau. Kacaunya seperti ini, ketika ada pemilihan bupati, pemilihan itu yang penting duit. Salam mulia Mbah. Salam mulia Mbah yo. Ampun bosan-bosan kali kula nggih Mbah. Niki jan piyambak niku sampun dangu Mbah, mboten medharaken kekancingan utawi tapan kidung sabda palon nagi janji Mbah. Lah niki mbok wonten ingkang nunggu-nunggu Mbah. Kala wingi jenengan pun medharaken dumugi huruf mo sampun, go nggih sampun Mbah, bahwa wedharane teng huruf go niku jere menungsa urip teng alam dunya niku kudu berpegangan kalian syahadat sejati. Lah wong sing pun ngerti syahadat sejati niku berarti pun ngerti tanggung jawab urip nang alam dunya. Lah niku kudu netepi darmaning wajib. Lah bahwa urip niku sejatine tunggal. Tunggal kalian sifat tergelare jagat niki sebagai tanda kebesarane Gusti Allah. Sing kuasa ngukut, Mbah, kuasa mendhet sedaya urip. Sebagai asal mula-mulane kedadane urip atau kedadane gelare jagat niki. Lah niku jare jabaran teng huruf go kaya niku. Lah lajeng Mbah, huruf go sampun teng huruf bo Mbah, niki pun huruf bo Mbah. Teng huruf bo niku kidungane kepripun kalih cobi niku Mbah dipun wedharaken maknane kepripun. Kados ngaten Mbah, matur suwun. Salam mulia. Tapi uluk salam mulia. Atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Ngelajengaken nggih kekidungan kekancingan sabda palon nagih janji dumugi huruf bo. Wingi huruf go sampun, urutane mogo bo, berarti sekarang tinggal huruf bo. Nah ini kembali lagi saya menyatakan bahwasanya saya tidak mengarang, tapi ini saya mengutip dari Romo Warsontani yang kala itu untuk mengkurungan kaki Sabdo Palon atau kaki Ismoyo Jati di Gunung Serandil kira-kira tahun 50-an gitu loh. Jadi saya hanya membacakan, semoga tidak ada sarusiku dari arwah beliaunya dari alam raya ini. Sifatnya saya hanya menyampaikan karena hal ini patut diwedhar untuk pengetahuan anak cucu bagi yang mau mengetahui. Kalau yang tidak ya yang nggak apa-apa begitu. Nah, saya mohon maaf pula karena dalam kidung huruf bo ini cukup mengkritisi suasana sekarang, di mana telah diketahui oleh para leluhur bahwasanya zaman era ini akan banyak kejadian yang kejanggalan rasa rumangsane urip, sehingga saya sedikit merana kidung ini sedikit merana kepada kritik cara tembung mentereng sekarang ya, kritik untuk mengutarakan kasunyatan begitu. Tapi yang jelas ini kasunyatan
kita semua tidak perlu tidur-tidur dalam menyampaikan demi kebersamaan, demi kebajikan bersama, di mana di situ setiap manusia, tidak ada manusia yang benar selawase, tidak ada manusia yang salah selawase, namun jejeke dharmane wajib atau peribadatan itulah yang selalu kita pupuk, kita tingkatkan. Sebentar kalau sekarang kan mari kita tingkatkan iman dan takwa. Di antaranya adalah cara kaum penghayat atau kaum kapitayan meningkatkan, ya sedikit ada kritikan, terutama kepada kaum yang tertentu begitu. Akan saya hidungkan saja. Baparing kesang wujud dumadi kinelar sak warnaning agama mrata para umate tumeka wancinipun para umat ngungkurke agami kongsi ngrusak agama tan weruh kang setuhu nyekel syariat go ngupaya berkat sanyatane agama tan urip ing ati ngrusak brongsongka wulo. Sekilas penjabaran tentang ini sebenarnya kan bisa mendefinisikan sendiri-sendiri lah, artinya mengartikan sendiri. Yang jelas situasinya sekarang sudah digelar sakwernaning agama lah. Dulu agama kapitayan, lalu datang lagi Hindu Buddha, datang lagi Islam secara itu, datang lagi Kristen, datang lagi sekarang ditambah Konghucu ya. Itu kan pokoknya sakwernaning agama sekarang yang dikukup, diraup, diakui, disahkan di Indonesia ada berapa? 6 ya. Ya. Lah ini taruhlah setelah digelar kasunyatanya yang katanya mohon maaf secara itu kan untuk meningkatkan iman dan takwanya, untuk meningkatkan topik yang bagus-bagus lah. Tapi kenyataannya umat sekarang makin hari makin ngungkurke itu apa? Membelakangi ya, ngungkurke. Lah wis ora urus gitu loh, membelakangi agama, membelakangi tuntunan agama, ibaratnya hanya sebagai, kan ada tuh orang yang hafal sebuah ayat suci atau kitab suci, tapi mohon maaf ya ada sih di wilayah tertentu kenyataannya di situ terjadi pencabulan saja di tempat peribadatannya gitu, itu ada lah. Lah ini yang kategori membelakangi ajaran agamanya, jadi cenderung kepada menghafalkan, tidak mengamalkan, lalu untuk mencari berkat. Berkat di sini bukan barokah. Berkat kan konotasinya cenderung kepada ya berkat wong kepungan Bali nggak apa berkat gitu loh. Makanan dan status sosial, kedudukan di masyarakat. Kalau sudah dipanggil cara pemuka agama, lalu berlomba-lomba mencari umat, samalah juga berlomba-lomba mencari berkat lah. Kalau asli ajaran leluhur kita, kapitayan, itu tidak perlu. Artinya begini, orang yang datang itu cenderung orang yang sudah niat. Tapi kalau niat itu ya cara temung sekarang itu iklan apa ya, promosi, itu tentunya itu niatnya kurang tulus dalam peribadatan. Yang jelas satu pokok dalam iman itu saya pernah mengatakan yang intinya bagaimanakah orang yang beriman? Orang yang beriman itu yang setiap ucapan, setiap tindakan dikaitkan dengan pembalasan, hari pembalasan atau hari akhir. Lah ini sekarang jarang sekali, apalagi dengan masuknya, mohon maaf caranunya, kapitalisasi lah. Kalau saya bilang kapitalisasi nanti mungkin tersinggung, artinya segala sesuatu diukur dengan uang, segala sesuatu diukur dengan materi, sehingga zaman sekarang tidak menutup kemungkinan kan zaman bukan rahasia umum lagi, bukan rahasia, tapi sudah menjadi pemahaman umum bahwasanya sudah tahulah
masyarakat banyak sudah mengetahui kalau sekarang taruhlah arep utang duit ya, arep butuh duit ya bank online, ibaratnya kan seperti itu. Lalu bank harian, bank ucak-ucak lah ini baku lotek kon utang bank ucak-ucak itu nalare nang ndi gitu loh. Orang itu kan orang yang perlu dikasih, bukan orang yang perlu dieksploitasi, tapi orang yang perlu ditolongi taruhlah seperti itu. Itu kalau baku lotek lah. Kalau petani taruhlah ibaratnya sudah itu diutangi dulu dengan apa itu pupuk dan sebagainya, nanti padinya masuk lah. Ini kan sistem yang menurut saya sih kurang pas, kurang sehat. Artinya menghutangi tersendiri, tapi jangan sampai apa meminjami lah taruhlah, nalangi. Kalau istilah Jawa nggak ada orang menghutangi, tapi nalangi dulu karena dia itu perlu butuh, saya itu ada, tak talangi, dan lalu nanti imbal setimpalnya bukan berarti harus menekan begitu. Artinya begini, kan kebanyakan kalau umpamanya gula, menghutangi gula, sekarang harganya 18.000 1 kilo normalnya, itu nanti di harga 16.000 atau bahkan 15.000, kalau 17.000 masih mending gitu ya. Artinya ini namanya eksploitasi yang kurang mempertimbangkan rasa rumangsaning urip lah. Rata-rata sekarang manusia itu gila puja karena ya mohon maaf, orang apa maning rakyat kecil ya. Sekarang tokoh agama saja itu kan sensasional, sukanya kan sensasional lah. Padahal di situ ujung-ujungnya rumahnya bagus, mobilnya mewah, taruhlah. Terus mohon maaf caranya jual ayat-ayatnya ini banyak, bukan rahasia umum lagi, karena di situ yang dikatakan ada sesuatu yang tersimpan. Ulama sukiyah dan ulama sufiyah kan beda gitu loh. Sekarang rata-rata jadinya ulama pasaran, mengejar pasar karena sekarang ya mohon maaf, pasar bebas itu, pasar bebas ya bebas, mau jual apa, jual orang mungkin bebas kalau kita tidak punya iman tersendiri, artinya keyakinan tersendiri, mungkin segala sesuatu halal. Contohnya itu ada, mohon maaf ya, secara hukum batin, hukum keyakinan, werek itu kan tidak boleh. Werek gitu loh, artinya wong adol wong, nyaloni wong gitulah, nyaloni wong. Kowe mbret nang kana ya, nanti kamu ibaratnya saya potong gajinya, caranya itu nggak boleh. Karena apa? Ini sudah jelas kalau kita mau mengkontrol lebih lanjut, bayarlah buruh sebelum kering keringatnya. Ya, ini belum sudah kering keringatnya belum dibayar masih dipotong terus. Nuraninya di mana gitu loh? Nuraninya di mana? Jadi ini yang dikatakan ngerusak agama, tidak tahu yang setuhu, tidak tahu yang sesungguhnya kebajikan begitu. Kalau saya berkata benar, setiap manusia itu pasti punya salah, sehingga kalau ada yang dibenarkan tentu ada yang disalahkan lah. Ini momen di apa kapitayan ini sesungguhnya nggak ada gitu. Artinya wong uripe majinamadan, doyo dinayan, ngapuranan. Artinya saling memberi maaf, saling memberikan daya itu ya ibaratnya kamu nggak punya duit ya saya talangi dulu ya pokoknya saya niat baik, kamu juga harus mengembalikan secara baik begitu. Ini doyontinya. Nah, hal yang demikian sekarang nggak ada gitu loh. Nyaris tidak ada sama sekali. Sekarang apa-apa kredit taruhlah. Nanti kredit itu paling nggak kan bisa 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Itu saya dengar kan bank online sampai ada yang bunuh diri kan ditagih bank online lah. Ini negeri seperti apa? Negeri yang subur makmur, yang berdasarkan Pancasila, berlandaskan Pancasila, namun jiwanya tidak Pancasila lah. Apakah hal yang seperti ini akan terbiarkan? Tangising masyarakat taruhlah tentunya didengar oleh alam. Tangisnya masyarakat, saya nggak membelani masyarakat juga, artinya masyarakat juga banyak yang kacau. Kacaunya seperti ini. Ketika ada apa itu pemilihan bupati pemilihan itu yang penting duit lah ini. Tapi saya juga tidak membela dan tidak menyalahkan, karena memang sekarang eranya adalah era finansial. Orang hidup orang nyekel duit sih yakin bingung banget. Nah ini diarak ke kiblat ini, lalu kita nggak terasa wis ora urus. Ya, ada tembung sedulur kan wonge duit itu dudu dulur gitu loh. Akhirnya saling tindas, saling kejam-mengejam. Lah adanya digelar sakwurnaning agama, mohon maaf ya, tidak hidup di hati, taruhlah hanya teori, lalu mambak-mambak anak buahnya, lalu terhormat. Nah, terus diundang ke sana kemari, lalu suka bikin supres, nanti yang A mengatakan kurang pas kepada si B juga mengatakan kurang pas kepada si A, ya dicerita itu yang baik-baik saja,
demi popularitas dirinya. Lah, ini yang taruhlah tanpa itu ngerusak brongsong ing kawula. Artinya persatuan dan kesatuan ya. Persatuan dan kesatuan, persatuan satu. Ya, makanya itu Pancasila itu perlu dihayat kembali. Mungkin kalau kesatuan Indonesia lebih tepat daripada persatuan. Nah, sekarang kan persatuan dan kesatuan gitu loh. Lah, ini kesatuannya sekarang nyaris tidak ada. Artinya diciwit kerasa kulit, manusia titahe ngalah, diciwit podo rasane, ini sudah nyaris tidak ada. Lah, ini kan ilmu yang setuhu, kawruh yang setuhu, yang wajib dipahamkan kepada seluruh anak cucu generasi agar bisa ngukur rasaning liyan kaya dene ngukur rasaning pribadi. Intinya yang jelas sekarang nuwun sewu kalau saya boleh ngomong, solusinya itu masih makin masif dan makin akan bola bundet. Bola bundet itu gimana? Karena masing-masing mengaku benar, tidak ada yang menyadari ya sudahlah saya yang salah, lalu kita bareng-bareng memperbaiki bagaimana negeri ini bisa stabil, bagaimana masyarakat ini tidak ada maling, bagaimana ini yang tunanetra, yang apa tetap bisa terkondisikan. Karena saya pernah mengatakan pula bahwasanya yang namanya masyarakat tidak cukup dibangun ekonominya saja. Bayangkan dan bayangkan jika dunia ini hanya memikirkan ekonomi, tidak ada yang semua memikirkan ekonomi, tidak ada yang memikirkan tata rasa sejahtera manusia. Kira-kira dunia ini akan seperti apa? Konyol nggak gitu loh. Lah sekarang kewajiban para Brahmana, kalau saya bilang ulama kan, ya nanti spesifik sekali lah. Para Brahmana ini kan menata jiwanya umat, ya. Brahmana ini berkewajiban menata jiwanya umat. Sekarang sudah dikesampingkan. Ya, Brahmana kalau memang bisa kan kaya gitu loh. Kan repot banget, ya kan. Semestinya umat yang memikirkan Brahmana, lalu Brahmana menata jiwanya umat, ya yang namanya Brahmana kan asal terkecukupan. Brahmana suka menumpuk harta itu menurut saya itu sama sekali nonsen gitu loh. Artinya Brahmana ya contoh lah orang mau beribadat haji kan menyelorokan semuanya. Tapi kalau sekarang gitu loh, menyelorokan pulang diambil lagi umpamanya seperti itu. Lah ini yang keliru. Artinya kita apabila ada orang ini taruhlah kalau label agama tertentu kan haji itu tingkatan paling tinggi ya. Tingkatan paling tinggi. Lah itu mestinya kehidupannya diurusi oleh umat dan dia hanya menata jiwanya umat. Lah sekarang masih banyak karena tidak tahu yang setuhu, jadi bakul ayam umpamanya seperti itu. Jadi ayam goreng, sate gitu. Nah, sudah labelnya Brahmana, predikatnya maksudnya sekarang masing ngoyoworo caranunya ngerebut panganing liyan. Harusnya hal seperti itu ini sudah terlepaskan dan nanti yang muda-muda ini yang ibaratnya jualan sate, ibaratnya motong kayak gitu kan ada hukum tertentu ya. Ini masih banyak sekali kekeliruan, kelemahan menurut saya yang kita itu setiap hari nyaris membohongi diri kita sendiri ya. Tidaklah itu pejabatnya, tidaklah itu rakyatnya, tidaklah itu brahmananya. Jadi nyaris membohongi diri kita sendiri. Marilah kita secara sesama kembali kepada kapitayan atau agama yang setuhu atau tindakan yang nyata. Artinya tidak cuma lisan tapi tindakannya kita tetap berpihak kepada peribadatan yang nyata atau dharma yang wajib atau ibadah secara umum. Saya rasa demikian. Terima kasih. Kalau kapitayan atau apa ibaratnya kita sebagai tuan rumah seluruh agama